lagi, pengertian dari kurban yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini mendekatkan diri, kita meyakinkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumbankan seperti sejarah dari Nabi Ibrahim yang dimana dia bermimpi mengumbankan menyembelih anaknya yaitu Ismail. Jadi dengan keyakinan si Ismail bahwasanya dia yakin akan mimpi yang diberikan kepada Ibrahim, jadi si Ismail rela untuk disembelih. Namun dengan mustahilnya Allah, si Ismail ini digantikan dengan seekor kambing. Jadi itulah pengertian dari kurban. Jadi kemudian hukum kurban, di mana hukum kurban ini berpendapat yaitu sunnah muakkad. Di sini sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan, di mana di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Di situ sudah jelas dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu sembahyanglah engkau pada hari raya haji karena Allah akan menyembelih kurbanmu. Jadi di sini hukum kurbannya itu sunnah muakkad. Tidak di sini dijelaskan hukumnya atau diperintahkan Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam dalil Quran surah Al-Kautsar 1 sampai 2. Jadi anak sekalian, hukum kurban itu di dalam Al-Kautsar, surah Al-Kautsar. Yang di belakang itu jangan begitu suara itu yang kecil biar kedengaran sampai belakang. Oke? Kita lanjut lagi dari ketentuan hewan kurban. Di sini ketentuan hewan kurban ini baik itu segi dari umur, fisik, kemudian jenis kelamin, itulah dari ketentuan, yaitu baik itu alat yang digunakan. Kita lanjut ya anak sekalian, di baliknya lagi, buka bukunya. Di sini ketentuan dari hewan kurban ini dijelaskan di Quran. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Di sini jelas dikatakan, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dinisbahkan Allah kepada mereka. Jadi di sini ketentuan hewan yang masuk adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Jadi apa hewan itulah yang bisa dikurbankan. Jadi Bu, muncul pertanyaan dari anak sekalian. Jadi Bu, kalau bagaimana kalau ayam saya banyak di rumah? Lebih baik itu hewan saya kurbankan. Anak-anak sekalian, kalau ayam itu walaupun 1000 ekor ayam itu tidak bisa dikurbankan. Karena hitungannya itu cuma hewannya itu unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Jangan lupa ya anak sekalian, ada 4 hewannya. Jadi anak-anak sekalian, inilah hewan yang dikurbankan, yang 4 macam yang jenis ini. Jangan dilupakan anak sekalian. Jadi kita lanjut lagi ke bagian akikah. Di lembaran selanjutnya, di situ dipaparkan bahwasanya akikah dari segi pengertiannya dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada hari ke-7 atau ke-87 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut memberi nama pada anak yang dilahirkan. Maksudnya anak sekalian, di sini akikah artinya mencukur rambut bayi. Jadi di sini mencukur rambut bayi maksudnya menggunakan alat yaitu mencukur dengan cukuran rambut dan lebih baik dengan gunting. Jangan menggunakan pisau karena bisa melukai anak. Berbeda dengan hal yang
menggunakan pisau atau golok, tidak boleh menggunakan gunting. Itulah dari akikah, mencukur rambut bayi yang baru lahir. Lihat ya nak, bayi yang baru lahir, jangan sudah dewasa dicukur rambutnya, itu beda ya nak. Jadi dilanjutkan lagi. Di sini hukum dari akikah, hukum akikah itu sunnah, yaitu bagi orang tua atau orang yang punya kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Di mana sabda Rasulullah SAW yang artinya setiap anak tergadai dengan nafkahnya yang sembelih baginya pada hari ke-7 dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Ahmad. Jadi hukum dari akikah ini jangan anak sekalian nanti jadi beban kepada kedua orang tua. Ini hukumnya sunnah bagi kedua orang tua yang menanggung hidup nafkah si anak. Oke, sunnah. Jenis, kita lanjutkan kembali, jenis dan hewan akikah, di mana dijelaskan di dalam Al-Quran di dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah itu syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Jadi anak sekalian, ingat bagian dari jenis dan hewan akikah untuk laki-laki 2 ekor kambing. Kemudian untuk perempuan satu ekor kambing. Inilah bagian kambing yang akan diakikahkan. Cuma kambing ya anak sekalian, tidak boleh sapi, tidak boleh ayam, itu beda ya anak sekalian. Kemudian ini sudah dijelaskan tentang kurban dan akikah. Ibu tanyakan dulu kepada anak sekalian yang hadir pada hari ini. Dari awal ibu menjelaskan kurban dan akikah, apakah sudah mengerti? Apakah sudah paham semua yang dijelaskan? Oke, alhamdulillah. Jadi anak-anak sekalian, ini mau memberikan pertanyaan terkait dengan penjelasan. Kalau sudah paham semuanya ya, saya bilang itu memberikan pertanyaan. Jadi anak-anak sekalian, bagaimana jika berkurban ini, kita bahas kurban dulu. Bagaimana jika berkurban ini sapi? Saya bu, pertanyaannya, bagaimana itu bu? Kami nggak punya uang, baru sapinya ada, namun saya cuma kan harga sapi itu kan ada 5 juta, uang saya bu hanya 1 juta bu, gimana ya bu gitu. Gini ya anak sekalian, jadi kurban sapi itu seperti satu sapi itu 7 orang yang berkurban. Jadi satu sapi ini bisa kita bekerja sama dengan orang lain, artinya ada yang berkurban, jadi digabung 5 orang, 6 orang, masing-masing Anda 7 orang kan? Itu tidak membebankan untuk si berkurban. Itulah anak sekalian perlunya untuk berkurban. Jadi saya tanyakan kepada anak sekalian, bagaimana jika berkurban kambing 2 orang, apakah boleh 1 kambing? Ya, yang belakang, bagaimana pendapatnya? Oh, yang ini, silakan. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak sekalian, itu memang itu aturannya 1 kambing 2 orang. Jadi bu, bagaimana? Saya tanyakan lagi anak sekalian, bagaimana jika seekor, bagaimana orang yang meninggal memberikan kurbannya, bagaimana yang meninggal memberikan kurban kepada orang yang meninggal? Yang belakang,
Kenapa cuci tangan? Oh iya, permisi. Ya silakan Ibu. Siapa yang bisa menjelaskannya? Oh, yang belakang. Ya, bagus. Jadi, orang yang meninggal diberikan kurban atau berkurban atas nama orang yang meninggal itu sah, artinya itu bagian orang yang meninggal. Jadi orang yang hidup ini tidak diatasnamakan yang hidup, namun yang meninggal. Jadi ulangikan kembali, kita membahas tentang akikah. Akikah, di mana akikah ini Ibu sangat minim terkait akikah ini karena banyak yang tidak mampu melaksanakannya atau istilahnya tidak diperhatikan lebih, padahal ini kewajiban dari orang tua. Perhatikan sekarang anak-anak sekalian, kalau ada yang dulu nanti bisa dicatat atau diringkas atau disusun terkait yang dijelaskan. Jangan cuma didengarkan saja, tapi diingat. Kalau ada yang penting ditulis di buku. Oke, anak-anak sekalian, saya ingin mendengarkan satu orang dulu membaca hukum dari akikah ini. Yang persilakan di belakang. Oke, jelas sekali dijelaskan di dalam hadis riwayat itu yang dibacakan saudari yang di belakang, jelas bahwasanya akikah ini diberikan kepada yang bertanggung jawab, yaitu kedua orang tuanya yang memberikan nafkah kepadanya. Kita lanjutkan kembali anak sekalian. Di sini Ibu mau memberikan sebuah tayangan video atau ini kan sudah terpapar tidak di depan ini ada yang fokus. Jadi perhatikan di situ Ibu memberikan sebuah gambar. Di situ gambar akikah sama kurban. Di situ akikah ini kita bahas kurban dulu, maaf ya. Kita membahas kurban dulu. Di situ kurban telah dipaparkan melalui gambar. Anak-anak sekalian, bagaimana pandangan dari anak sekalian melihat gambar yang pertama? Gambar yang pertama, kurban. Amati dulu ya anak sekalian. Ibu kan sudah membagi kelompok semalam. Ini sudah selesai kelompoknya. Oke, bagus. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 nanti perhatikan dulu gambar yang pertama. Bagaimana pendapat dari setiap kelompok? Oke, perhatikan ya sekalian. Oke, sudah. Yang kelompok yang 1 bagaimana pendapatnya? Oke, 100. Dilanjutkan kelompok yang 2. Kurang tepat sekali. Kurang tepat jawabannya. Sama dengan kelompok yang 3. Ya, mantap. Jadi anak sekalian sudah paham semuanya terkait kurban. Dan cuman kelompok 2 masih kurang paham ya. Kelompok 2 mau kita tinggal lagi anak sekalian. Ya, di sini dilanjutkan kelompok gambar